pada video sebelumnya 10, kalian telah belajar mengenai alkil halida, suatu senyawa hidrokarbon yang mengandung atom halogen, disebut juga haloalkana. Anda telah mempelajari sifat fisikokimianya, jenis-jenisnya, juga mempelajari bagaimana alkil halida itu disintesis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mulai mempelajari reaksi apa saja yang bisa dijalani oleh suatu alkil halida. Pada prinsipnya ada dua reaksi utama yang dapat dijalani. Yang pertama adalah reaksi substitusi nukleofilik, dan yang kedua adalah reaksi eliminasi. Kalian telah belajar di kimia organik 1 bahwa reaksi ada beberapa macam, antara lain adalah reaksi substitusi, yakni reaksi ketika ada gugus yang pergi digantikan oleh gugus baru yang datang. Digantikan, disubstitusikan. Nah, nukleofilik. Jadi yang melakukan substitusi adalah suatu nukleofili. Nukleofil ini akan menyerang pusat atau tapak elektrofilik pada suatu reaktan sehingga terjadi substitusi tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan substitusi nukleofilik. Di kimia organik 1 juga kalian telah mempelajari yang namanya substitusi elektrofilik pada suatu benzena atau senyawa aromatik. Konsepnya tentu saja berkebalikan. Kalau pada substitusi elektrofilik yang datang menyerang ke suatu pusat nukleofilik. Kalau di sini nukleofili datang menyerang ke suatu pusat elektrofilik. Nah, apa itu nukleofili, apa itu elektrofili juga sudah Anda pelajari di kimia organik 1. Jadi nukleofili sesuai namanya, nukleon artinya inti, filia artinya suka, dia adalah menyukai sesuatu yang bermuatan positif, menyukai inti atom. Kita tahu inti atom bermuatan positif. Nah, menyukai inti yang bermuatan positif itu berarti spesies tersebut bermuatan negatif atau parsial negatif, sehingga dia bisa menyerang atau menyukai sesuatu yang bermuatan positif. Dalam hal alkil halida, kalau kita gambarkan di sini, atom C yang mengikat alkil halida, yang kita lambangkan halidanya itu, mengikat halida maksud saya, yang dilambangkan dengan X, nah, atom C itu lebih elektropositif daripada atom halogen X. Sehingga atom C akan bermuatan positif parsial, atom X bermuatan negatif parsial. Tentu saja akibatnya ikatan CX ini merupakan ikatan kovalen polar, dan karbon yang mengikat X tadi akan menjadi tapak elektrofilik dalam alkil halida. Karbon yang mengikat halogen langsung lazim kita sebut sebagai karbon alfa. Maka dari itu karbon alfa menjadi pusat serangan oleh nukleofili dalam reaksi substitusi nukleofilik. Kita bisa lihat di sini, OH- berperan sebagai spesies nukleofiliknya. Maka OH- ini dapat melakukan serangan dengan C alfa tadi, karena kita tahu O di sini bermuatan negatif, sementara C di sini bermuatan parsial positif, maka bisa terjadi interaksi yang cocok di sini. Kita bisa gambarkan panah lengkung reaksi serangan dari atom oksigen ke atom karbon alfa, mengusir pergi gugus Br di sini. Sehingga yang terjadi OH akan terikat pada karbon alfa, menggantikan atom Br yang semula terikat pada karbon alfa tersebut. Itulah yang dinamakan dengan substitusi nukleofilik. Dalam hal ini kita sebut OH- adalah suatu nukleofili, yaitu spesies yang bermuatan negatif dan berinteraksi dengan elektrofili atau berinteraksi dengan tapak elektrofilik pada suatu reaktan. Selain reaksi substitusi, dalam alkil halida dikenal juga reaksi eliminasi.
Juga telah kalian pelajari di kimia organik 1 bahwa eliminasi adalah suatu reaksi penyingkiran. Jadi siapa yang disingkirkan di sini? Jadi di sini OH- berperan sebagai basa, bukan sebagai nukleofilik. Jadi sebagai basa dia akan bereaksi dengan proton yang bersifat asam. Dan proton yang diambil adalah proton yang terikat pada karbon beta. Jadi karbon beta itu adalah karbon yang terikat pada karbon alfa, sedangkan karbon alfa adalah yang terikat langsung pada halida. Jadi OH- akan mengambil proton dari karbon beta sehingga terbentuk ikatan rangkap antara C beta dan C alfa dan mengusir pergi Br, membentuk suatu alkena. Alkenanya sendiri telah kalian pelajari di kimia organik 1. Ya. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus mempelajari hanya substitusi nukleofilik dulu dengan segala bentuk variasinya. Sementara eliminasi akan dijelaskan di video berikutnya nanti. Nah, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, perlu saya ingatkan kembali bahwa sepanjang slide awal tadi cukup sering saya mengulang kata telah kalian pelajari di kimia organik 1. Memang itulah kimia organik 2. Banyak materi yang merupakan kelanjutan dari pemahaman Anda mengenai materi kimia organik 1. Oleh karena itu, apabila kalian mengambil mata kuliah di kimia organik 2 ini sebelum Anda mengambil kimia organik 1, sangat disarankan Anda secara mandiri juga membaca kembali materi-materi kimia organik 1 yang juga tersedia di kanal YouTube ini. Baik, oh ya, sebelumnya kalau kita perhatikan di contoh substitusi nukleofilik ini, ketika OH- menyerang karbon alfa dan mengusir pergi Br- dari karbon alfa tersebut, kita lihat hasilnya tadinya Br terikat ke arah bawah sehingga tetrahedral ini piramidanya membuka ke arah atas. Ketika diproduk, OH terikat dari atas sehingga si bagian piramida dari tetrahedral ini membukanya ke bawah. Sehingga kalau misalnya karbon alfa tersebut bersifat kiral, lagi-lagi ya, kiral sudah Anda pelajari di kimia organik 1, maka serangan ini akan menyebabkan yang namanya inversi atau pembalikan konfigurasi. Karena Br yang semula mengarah ke bawah, sekarang OH-nya mengarah ke atas, sehingga konfigurasi R atau S di karbon alfa ini akan mengalami perubahan atau berlawanan tanda dari yang semula R menjadi S atau yang S menjadi R. Nah, inversi itu sering dinamai dengan nama inversi Walden. Itu sesuai dengan nama orang yang berjasa pertama kali mengemukakan kemungkinan adanya substitusi nukleofilik ini, yaitu Paul Walden. Lebih dari 1 abad yang lalu, pada tahun 1896, ia melakukan reaksi interkonversi atau pengantarubahan asam positif dan negatif malat. Wah, apalagi nih, kok malat ada positif, ada negatif. Ya, Anda bisa baca kembali juga di kimia organik 1 ya, bahwa positif itu artinya Anda bisa membaca kembali di kimia organik 1 ya, bahwa positif itu berarti senyawa tersebut memutar bidang cahaya terpolarisasi pada suatu polarimeter ke arah kanan. Sementara negatif artinya dia memutar ke arah kiri. Ketika suatu senyawa memiliki tanda yang berlawanan seperti positif dan negatif malat, itu artinya kedua senyawa tersebut merupakan bayangan cermin atau enantiomer satu dengan yang lain. Jadi Paul Walden ini memulai dari suatu senyawa negatif asam malat dengan sudut putar negatif 2,3. Dia reaksikan alkohol ini, jadi asam malat ini adalah suatu asam dikarboksilat yang memiliki gugus alkohol sekunder dan karbon di sini kiral, sehingga dia memiliki sebuah pusat stereogenik yang kemudian melahirkan konfigurasi negatif pada senyawa yang ia gunakan. Nah, ketika senyawa ini direaksikan dengan fosforus pentaklorida PCl5 dalam ether, yang fungsinya kita tahu adalah menyubstitusi OH alkohol ataupun OH pada asam karboksilat dengan suatu gugus kloro Cl,
Maka ketika penggantian ini dia mendapatkan senyawa asam klorosuksinat yang ternyata berkonfigurasi positif. Ketika kloro ini dikembalikan menjadi OH dengan menggunakan reaksi peroksida, yang mengejutkan adalah asam malat diperoleh kembali. Tetapi tanda sudut putarnya berlawanan, dari yang tadinya negatif 2,3 berubah menjadi positif 2,3. Hal yang sama terjadi jika dimulai reaksinya dari positif asam malat. Reaksi dengan PCl5 disusul dengan Ag2O akan menghasilkan asam malat dengan tanda negatif. Nah, tentu saja dalam reaksi ini dapat disimpulkan ada satu tahap yang menyebabkan negatif berbalik tanda menjadi positif. Atau sebaliknya positif berbalik tanda menjadi negatif. Suatu inversi atau pembalikan konfigurasi. Maka untuk menghormati inversi itu sering disebut inversi Walden. Inilah pertama kalinya menguap ada suatu kemungkinan fenomena menarik dalam reaksi substitusi oleh suatu nukleofil, yang kemudian membuka penelitian-penelitian lebih lanjut tentang substitusi nukleofilik tersebut. Contoh lainnya, ada senyawa positif 1-fenil 2-propanol dengan sudut putar pada sinar lampu denatrium sebesar positif 33. Ketika senyawa ini direaksikan dengan senyawa tosil klorida yang fungsinya adalah mengubah OH menjadi gugus pergi yang baik, jadi H diubah menjadi gugus tosil, ya, maka berubah menjadi OTOS. Jika diperhatikan, pemutusan terjadi antara O dan H yang kita tahu tidak kiral, karena kiralitas ada di yang ditandai bintang ini. Jadi ketika OH berubah menjadi otos atau otosil, tidak ada perubahan konfigurasi pada C kiral atau C stereogenik. Tetapi ketika senyawa tosil ini direaksikan dengan ion asetat, maka ion asetat ini akan menyerang karbon alfa, mengusir pergi O tosil. Terbentuklah senyawa yang sekarang suatu senyawa ester asetat aromatik ini. Nah, yang menarik adalah di sini kan yang diputus adalah ikatan oksigen dengan C kiral. Maka reaksi akan berpengaruh pada perubahan konfigurasi dari C kiral tersebut. Ketika ester asetat ini kemudian dihidrolisis dengan menggunakan basa dan kemudian diasamkan, maka diperoleh 1-fenil 2-propanol kembali, tetapi sekarang berubah tanda dari senyawa awal. Yang tadinya positif 1-fenil 2-propanol menjadi negatif 1-fenil 2-propanol. Artinya, ada satu tahapan dalam reaksi yang tadi berlangsung yang menyebabkan pembalikan konfigurasi atau inversi Walden tersebut. Karena C kiralnya adalah yang ditandai bintang, maka perubahan kiralitas tersebut hanya mungkin terjadi jika reaksi terjadi pada C kiral tersebut dan menyebabkan ikatan ke C kiral tersebut mengalami pemutusan. Dan itu adalah terjadi pada reaksi ini, reaksi yang kedua. Sementara pada reaksi pertama tidak terjadi itu, karena yang diputus adalah O dengan H, sementara pada reaksi ketiga yang diputus adalah O dengan C. Maka di situ tidak memungkinkan ada perubahan konfigurasi. Satu-satunya kemungkinan perubahan konfigurasi adalah ketika ion asetat menyerang senyawa tosil ini. Itulah dan disitulah reaksi yang kita kenal dengan reaksi substitusi nukleofiliknya. Di sini X-nya bukan suatu halida, tapi X-nya adalah O tosil. Nukleofilinya di sini adalah ion asetat. Ini juga sekaligus memberi contoh bahwa yang bisa mengalami substitusi nukleofilik tidak melulu hanya alkil halida. Maka nanti di bab selanjutnya, setelah mempelajari alkil halida ini, kalian akan mempelajari alkohol. Di alkohol pun kalian akan mengenal ada yang namanya substitusi nukleofilik. Nah, perubahan yang serupa diamati juga ketika negatif 1-fenil 2-propanol mengalami rangkaian reaksi tadi.
Dan produk akhir yang diperoleh adalah positif 1-fenil 2-propanol. Jadi dua contoh ini menunjukkan pada kalian apa yang disebut dengan inversi Walden atau inversi konfigurasi yang menyertai reaksi substitusi nukleofilik. Nah, ini sesuatu fenomena yang menarik pada masa itu. Nah, maka dari itu orang berusaha melakukan berbagai penelitian lebih lanjut untuk memeriksa kenapa inversi itu terjadi. Dilakukanlah, dicoba berbagai jenis alkil halida, berbagai jenis tosilat, dari yang primer, sekunder, tersier, metil, alilik, benzilik, finilik, aryl halida. Nah, ternyata inversi konfigurasi itu didapati hanya terjadi kalau alkil halida atau tosilat yang terlibat itu adalah primer dan sekunder. Kalian telah mengetahui bagaimana membedakan alkil halida primer, sekunder, dan tersier di video sebelum ini. Ya, jika lupa silakan diingat kembali. Nah, selain itu ada juga yang melakukan eksperimen atau studi kinetika. Ternyata studi kinetika menunjukkan bahwa melipat duakan atau menggandakan konsentrasi alkil halida atau konsentrasi nukleofilik atau itu akan melipat duakan laju reaksi. Tentunya kalau dua-duanya dilipat duakan, laju reaksi akan berlipat 4. Nah, maka dari itu kita bisa menyimpulkan dari apa yang biasanya sudah kalian pelajari di kimia dasar, namanya adalah kinetika kimia. Ini adalah namanya laju reaksi, P sama dengan K dikali konsentrasi alkil halida dikali konsentrasi nukleofilik. Dari temuan eksperimental ini dapat disimpulkan bahwa laju reaksi akan dipengaruhi oleh konsentrasi alkil halida dan juga dipengaruhi oleh konsentrasi nukleofilik. Maka reaksinya merupakan reaksi orde kedua. Nah, semua fenomena-fenomena itu dikumpulkan dari tahun 1896 Walden menemukan pertama kali, baru pada tahun 1937 atau sekitar 40 tahun kemudian peneliti bernama Hughes dan Ingold itu berhasil merumuskan suatu mekanisme reaksi yang namanya SN2 atau substitusi nukleofilik bimolekular. Jadi mekanisme reaksi itu apa sih? Mekanisme reaksi itu adalah tahap demi tahap bagaimana berlangsungnya suatu reaksi. Yang dalam kimia organik itu hukumnya wajib digambarkan dengan menggunakan panah lengkung reaksi. Wah, Pak, apa itu panah lengkung reaksi? Silahkan baca lagi kuliah kimia organik 1 ketika Anda belajar yang namanya overview dalam suatu reaksi organik. Dan implementasinya telah Anda cobakan ketika mempelajari alkena, alkuna, benzena, bagaimana panah-panah lengkung itu juga ketika Anda mempelajari yang namanya resonans. Jika Anda belum paham itu, segera baca juga slide-slide kimia organik 1 yang tersedia juga di dalam kanal ini. Nah, mekanisme SN2 kira-kira digambarkan sebagai berikut. Jadi, karena tadi alkil halida yang bisa bereaksi SN seperti ini adalah yang primer atau yang sekunder, maka Hughes dan Ingold menggunakan contohnya adalah bromometana. Bromometana ini adalah suatu alkil halida yang sangat sederhana karena gugus alkilnya hanya sebuah metil. Yang karena dia sendirian, metil halida sering dikelompokkan sebagai alkil halida primer. Nah, karena reaksinya orde kedua, maka Hughes dan Ingold menghipotesiskan bahwa, kalau begitu, baik nukleofili, yaitu OH-, maupun alkil halida CH3Br, itu harus sama-sama terlibat di dalam reaksi. Dan itu berarti reaksinya harus berjalan satu tahap atau serentak. Nah, serentak saja belum cukup. Tadi Walden mengatakan ada inversi konfigurasi. Nah, inversi konfigurasi paling mungkin terjadi apabila datangnya gugus pergi berlawanan arah dengan perginya gugus pergi. Dalam hal ini, datangnya OH- berlawanan dengan arah perginya Br- dari alkil halida. Sehingga mekanisme ini kemudian diusulkan mempunyai nama SN2, bimolekular, untuk menunjukkan bahwa ada dua molekul yang terlibat di dalam
reaksi atau di dalam mekanisme reaksi. Dalam hal ini adalah nukleofili OH-, N-umin, dan alkil halida CH3Br atau RH. Kita akan lihat lebih detail bagaimana mekanisme SN2 tersebut terjadi jika atom karbon alfa pada alkil halidanya adalah suatu atom kiral. Di sini kita ambil contoh S2 bromobutana dan kita gambarkan dalam bentuk geometrik tetrahedral sp3. Pak, tunggu Pak, kok tahu Bapak tetrahedral? Nah, kalau lupa tetrahedral dari itu seperti apa, coba dibaca kembali slide mengenai notasi Vesper yang juga tersedia di kanal ini. Demikian pula, Pak, itu sp3 apa ya Pak? sp3 ini kita kenal dengan nama hibridisasi, dan kalau suatu karbon seluruhnya berikatan tunggal, maka dia akan memiliki hibridisasi sp3. Dibaca juga slide tentang ikatan kimia 2 yang ada di kimia organik 1. Ya, karena pemahaman tentang kimia organik 1 tersebut akan sangat kalian butuhkan untuk memahami topik-topik di kimia organik 2 ini. Nah, jadi serempaknya kita tulis OH- menyerang karbon alfa dari arah kiri, lalu mengusir Br dari arah kanan dalam satu tahap serentak. Jadi tahap 1 ini adalah nukleofili bereaksi dengan substrat alkil halida dari arah berlawanan dengan gugus pergi. Akibatnya, karena dia serentak, terbentuk suatu kondisi ketika nukleofili belum betul-betul terikat pada karbon alfa, sementara gugus pergi halida dalam ini bromida. Oleh karena itu nanti akan tercipta suatu kondisi ketika karbon alfa belum betul-betul terikat dengan nukleofili OH, sementara juga karbon alfa ini belum betul-betul terputus dengan gugus pergi bromida. Maka kita gambarkan dengan suatu ikatan imajinatif, yaitu suatu ikatan putus-putus. Ikatan putus ini fiksi, tidak ada di alam ikatan yang putus-putus, tapi hanya untuk mengilustrasikan bahwa OH sedang dalam proses terikat dengan C, sementara Br sedang dalam proses terputus dengan C. Akibatnya ketika sedang proses, maka OH yang tadinya bermuatan negatif sedang mengalami penurunan muatan negatifnya, sehingga tinggal tersisa parsial negatif. Sementara Br sedang mengalami penambahan muatan negatif, maka diberi nama juga parsial negatif. Jadi parsial negatif di sini artinya muatan yang sedang menghilang, sementara parsial negatif ini adalah muatan yang sedang bertambah, atau muatan yang terbentuk. Nah, keadaan dengan ikatan putus-putus yang menunjukkan ikatan belum terbentuk atau ikatan belum putus itu dikenal dengan nama keadaan peralihan atau keadaan transisi atau transition state, TS. Nah, bagian tengah dari yang tersisa dari alkil halida akan menjadi suatu trigonal planar atau segitiga datar dengan hibridisasi sp2. Meskipun kalau kita sertakan juga Br- dan OH- yang akan pergi dan akan masuk ini, sebetulnya geometrinya adalah bipiramida segitiga. Dan ciri khas dari suatu keadaan peralihan, kita beri kurung siku, kemudian kita beri lambang ini. Ini bukan lambang tidak sama dengan, melainkan lambang plus dua buah yang bertumpuk, di plus di atas dan plus di bawahnya. Anda bisa mencari di simbol di Microsoft Word untuk menemukan lambang itu. Nah, akibat serangan dari arah yang berlawanan itu, maka ketika OH betul-betul sudah terikat dan Br sudah betul-betul pergi dari karbon alfa, maka posisi piramida tetrahedral atau yang sering disebut payung terbalik tetrahedral ini, yang tadinya mengarah membuka atau tertiup angin dari arah kanan terbuka ke kiri, sekarang menjadi tertiup angin dari arah kiri membuka ke kanan. Terjadi yang namanya pembalikan atau inversi konfigurasi yang semula S2 bromobutana menjadi R2 butano. Ya, silahkan dibaca kembali, saya ingatkan S itu jika konfigurasi menurut aturan shift-nya dengan posisi nomor 4 ke arah belakang itu berlawanan arah jarum jam. Sementara kalau R jika dia searah dengan jarum jam.
Nah, jadi di nomor 2 ini kita tuliskan seiring nukleofili mulai terikat, gugus pergi mulai terlepas dan berlangsunglah inversi konfigurasi. Karena reaksinya satu tahap, maka ketika Anda membuat diagram energi bebasnya, yaitu hubungan antara energi bebas dan koordinat reaksi, kita dapatkan hanya memiliki kurva dengan satu puncak. Ya, dengan bermula dari reaktan, nukleofili menyerang karbon alfa melepas Lg itu adalah leaving group. Nah, membentuk transition state atau keadaan transisi, jika dia bisa melewati atau memiliki energi bebas pengaktifan tertentu, yaitu delta G++, maka akan terbentuk produk substitusi R terikat pada nukleofili dan membebaskan leaving group yang bermuatan negatif. Inilah gambaran seperti apa reaksi SN2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada reaksi SN2 tersebut? Yang pertama adalah substrat, yaitu efek sterik. Logikanya sederhana. Kalau Anda tuan rumah, terus Anda diusir keluar dari depan. Jadi kasarnya nih Anda tuan rumah si karbon alfa, tiba-tiba ada perampok dari belakang menyerang, usir pergi anggota keluarga Anda dari depan. Tentu saja hal itu akan sangat sulit untuk terjadi, kan? Karena Anda sudah stabil dengan kondisi ini, tiba-tiba Anda diusir pergi seperti itu. Nah, tentu saja persyaratannya ada. Yang pertama adalah di belakang Anda ini, yaitu ketika si OH menyerang ini, si gugus-gugus ini nggak boleh besar-besar. Artinya Anda nggak boleh banyak bodyguard di belakangnya. Kalau Anda banyak bodyguard di belakang, tentunya bodyguard itu akan menghalangi Anda untuk menghalangi nukleofili ini untuk menyerang ke C alfa. Itu sebabnya kenapa reaksi bisa berlangsung kalau halangan ruang atau halangan sterik dari gugus-gugus yang terikat di C alfa ini relatif kecil. Itu sebabnya kenapa SN2 dijumpai pada alkilhalida primer atau sekunder, atau pada metil halida, dan bukan pada alkilhalida yang gugus-gugusnya besar seperti pada alkilhalida tersier. Nah, ini sebagai ilustrasinya, kalau CH3Br maka di sini hanya 3H, gampang ditembusnya. Tapi kalau tersier butil bromida seperti contoh ini, ada 3 gugus metil yang menghalangi, mau masuk, bodyguardnya banyak, nggak bisa jadi reaksi ke C alfa. Maka seiring dengan bertambah besarnya gugus-gugus yang terikat di C alfa, reaksi SN2 akan semakin lambat. Dapat dilihat di sini, kalau saya punya metil bromida yang hidrogen semua, reaksinya tuh 2 juta kali kecepatannya, kecepatan relatifnya atau laju relatifnya itu 2 juta. Tapi ketika ada metil 1, masih cepat, masih 40.000, ini primer. Begitu sudah ada 2 metilnya, jadi lambat sekali 500. Ketika 3 tersier, lajunya kurang dari 1, atau jadi sangat lambat. Tapi ingat juga, primer pun bisa lambat kalau R-nya berukuran besar. Misalnya di sini memang dia primer karena C alfanya masih punya 2H, tapi C betanya mengikat metil semua. Jadi di sini juga seperti ada satelit atau antena yang memberi halangan sterik atau halangan ruang untuk masuknya gugus ke C alfa, makanya lajunya jadi juga rendah. Jadi halangan sterik ini memang akan semakin besar pengaruhnya kalau ada langsung di C alfa. Tapi ketika halangan itu ada di C beta atau C di sekitarnya yang masih berpengaruh pada serangan ke C alfa, tentu saja reaksi SN2 ini juga akan terhambat. Faktor kedua yang berperan adalah nukleofili. Tadi sudah saya singgung di awal, nukleofili itu adalah spesies anionik atau netral tapi bermuatan parsial negatif, ya, bukan netral sembarang netral, yang bisa mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Tentu saja dia bersifat basa Lewis. Meskipun hati-hati, nukleofili ini beda dengan basa, ya. Kalau nukleofili menyerangnya ke pusat tapak elektrofilik. Kalau basa menyerangnya harus ke suatu proton, H+. Nah, ini adalah ilustrasi reaksinya bagaimana. Nah, tentu bisa Anda bayangkan, ya. Kalau menyerang rumah orang dari belakang, mengusir pergi anggota rumahnya dari depan, tentu yang menyerang ini kan harus gagah perkasa. Kalau yang menyerang ini klemer-klemer, tentu akan dengan mudah ditendang balik oleh si tuan rumah.
Itu sebabnya kenapa reaksi SN2 itu menyukai nukleofili yang kuat, bukan nukleofili yang lemah. Syaratnya apa nukleofili untuk bisa kuat? Ada beberapa, antara lain. Pertama, dia harus benar-benar bermuatan negatif, bukan negatif parsial. Contohnya, kalau saya punya OH- dengan H2O, kita tahu OH- di sini adalah basa konjugat dari H2O ya. Apa tuh Pak basa konjugat? Nah, coba dibaca kembali teori asam basa Bronsted-Lowry yang sudah kalian pelajari di kimia organik 1. Nah, jadi di sini ada OH- sebagai nukleofili kuat, lebih kuat karena dia benar-benar bermuatan negatif. Tentunya dia lebih kaya elektron untuk dapat digunakan menyerang tapak elektrofilik ketimbang asamnya yang tidak bermuatan benar-benar negatif, tapi hanya negatif parsial. Hal yang sama berlaku pada ion hidrosulfida, lebih asam daripada bukan hidrosulfida ini, alkyl sulfida, lebih asam daripada gugus tiol atau gugus merkaptan. Atau ion alkoksida atau ion alkanolat itu lebih negatif daripada alkohol. Faktor lain yang berpengaruh adalah elektronegativitas. Kalian sudah belajar di SMA bahkan, apa itu elektronegativitas? Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk dapat menarik elektron ke dekatnya. Nah, dalam tabel berkala, atom yang paling elektronegatif itu adalah fluorin, dan atom itu berada di pojok kanan atas pada tabel periodik. Maka semakin ke atas, semakin ke kanan dalam tabel periodik atau tabel berkala, suatu unsur itu akan bersifat semakin elektronegatif, semakin kuat daya tarik elektronnya. Nah, logikanya, kalau suatu atom lebih kuat menarik elektron padanya, maka secara kebalikan dia akan semakin sulit menyumbangkan elektron itu pada sekitarnya. Dalam hal ini pada tapak elektrofilik. Maka sesuatu yang lebih elektronegatif biasanya akan perang nukleofilik. Contohnya, ion hidrosulfida HS- itu akan lebih nukleofilik daripada OH- karena S elektronegativitasnya lebih rendah daripada O. Atau pada golongan halogen ini ada iodin, bromin, klorin, dan fluorin. Nah, kita bisa lihat bahwa iodin adalah yang nukleofilisitasnya paling tinggi karena elektronegativitasnya paling rendah. Nah, contoh lain adalah ion asetilida, kemudian ada ion amida, dan ion alkoksida, dan fluorin. Kita bisa lihat bahwa C paling tidak elektronegatif dibandingkan N, dibandingkan O, dibandingkan F. Maka C yang bermuatan negatif akan paling nukleofilik dibandingkan yang lain. Hal yang sama berlaku pada amonia, lebih nukleofilik daripada air lebih nukleofilik daripada hidrogen fluorida. Semakin nukleofilik, semakin menyukai reaksi SN2. Ini adalah beberapa ilustrasi ketika nukleofili bereaksi dengan bromometana. Maka kita lihat nukleofilinya kalau cuma air, itu laju relatifnya hanya 1. Tapi kalau hidroksida, yang nukleofil lebih kuat, itu 10.000 kali lebih cepat. Hal yang sama, misalnya kalau kita punya Cl-, reaksinya 1000. Tapi begitu menggunakan imin, reaksinya 100 kali lebih cepat, menjadi 100.000. Nah, itu beberapa contoh ilustrasi saja bahwa semakin nukleofilik berarti semakin mudah melangsungkan reaksi SN2, dan itu berhubungan dengan apakah muatan negatifnya betul-betul negatif, dan berhubungan juga dengan apakah elektronegativitasnya tinggi atau rendah. Faktor ketiga yang bisa akan kita lihat adalah faktor gugus pergi. Jadi gugus pergi yang baik itu adalah gugus pergi yang dapat menstabilkan muatan negatif. Dan gugus pergi ini biasanya berkebalikan dengan urutan kebasaan. Jadi kalau
basanya diusir dia menjadi bersifat basa kuat, maka biasanya dia akan sangat reaktif, dia bisa menyerang kembali sehingga reaksinya reversibel, pergi terus nempel lagi. Tapi kalau yang diusir ini adalah suatu basa lemah, maka dia tidak punya cukup kekuatan untuk reversibel, untuk kembali terikat. Maka dengan kata lain, sesuatu yang bersifat lemah akan mudah untuk diusir pergi. Nah, dalam hal ini misalnya kita lihat F-min, CL-min, BR-min, I-min yang gampang dilihat ya. Karena TOS ini nanti kalian harus coba cari sendiri ya, gugus tosil itu gugus seperti apa ya, baru Anda bisa kenal tosil itu seperti apa, kenapa dia lebih mudah pergi daripada yang lain. Silahkan coba dicari ya, apa itu gugus TOS, tosil. Nah, saya akan bahas yang F-min, CL-min, BR-min, dan I-min ini saja. Ini kalau kita lihat asamnya HF, HCl, HBr, HI. Yang paling kuat itu asam apa? Yang paling kuat itu adalah asam ioda. Silakan Anda cari. HI itu adalah asam terkuat dalam satu deret asam halogen. Nah, asam halida. Kenapa? Karena HI itu memiliki I-min dengan ukuran atom I yang bermuatan sangat besar, sehingga memiliki polarisabilitas yang juga besar dan bisa memeratakan muatan negatif dengan baik, mendispersikan muatan negatif dengan baik di atomnya yang berukuran besar itu. Akibatnya ion I-min itu terstabilkan. Dan Anda telah belajar di teori asam basa di kimia organik 1, kalau A-nya terstabilkan, maka HA-nya akan menjadi asam yang lebih kuat. Jadi I-min terstabilkan, maka HI asamnya lebih kuat. Kalau HI asamnya lebih kuat, otomatis I-min tadi merupakan basa yang bersifat lebih lemah. Dan karena basanya lebih lemah, maka I-min ini memiliki laju pergi sebagai gugus pergi yang jauh lebih cepat daripada BR-min, lebih cepat dari CL-min, dan lebih cepat daripada F-. Akibatnya alkil fluorida, RF, juga alkohol, ether, amina itu biasanya tidak mengalami reaksi SN2 karena mereka itu merupakan gugus pergi yang buruk. Maka dari itu nanti di bab-bab berikutnya, di video-video selanjutnya di kimia organik ini, kalian juga akan belajar bagaimana triknya agar alkohol itu bisa menjadi reaksi SN2. Yaitu dengan cara kita ubah dulu OH-minnya menjadi gugus pergi yang lebih baik. Nanti juga kalian akan belajar kenapa ya epoksida kok reaktif terhadap nukleofili, tapi kalau ether alifatik tidak. Nantilah kita coba pelajari itu di bab-bab selanjutnya. Misalnya kita fokus dulu pada reaksi substitusi nukleofilik dalam alkil halida. Nah, faktor lain yang berpengaruh adalah faktor pelarut atau solvent. Selama ini Anda hanya mengenal istilah ada pelarut polar, ada pelarut non-polar. Polar artinya terkutub, memiliki pemisahan muatan parsial positif dan negatif, sementara kalau non-polar tidak memiliki itu atau lemah. Nah, tapi ada juga istilah lain namanya pelarut protik dan pelarut aprotik. Pelarut protik, contohnya air, alkohol, itu dicirikan dengan adanya atom hidrogen yang terikat ke atom elektronegatif. Misalnya di sini air, ada H terikat ke O, alkohol juga begitu. Nah, keistimewaan pelarut protik ini, dia bisa mensolvasi nukleofili melalui ikatan hidrogen. Dan karena dia mensolvasi itu, maka misalnya nih X minus ya, X minusnya itu misalnya Cl min. Harusnya Cl min ini kan tidak dikelilingi bebas, Cl min bebas. Tapi karena Cl min bebas ini berada dalam pelarut protik, apa yang terjadi? Dia akan dikerumuni oleh pelarut tadi dengan mengarahkan atom H yang bermuatan parsial positif ke ion tersebut. Ya, dengan kata lain, ikatan hidrogen yang kuat antara pelarut dan nukleofili kuat tadi akan melemahkan nukleofili tersebut. Karena sekarang nukleofilinya ini tidak bisa mendonasikan negatifnya dengan bebas ke pusat elektrofilik karena terhalangi oleh molekul-molekul pelarut protik, dalam contoh gambar ini adalah air. Maka dari itu, pelarut protik cenderung melemahkan nukleofili. Oleh karena itu, dengan dia melemahkan nukleofili,
melemahkan pula kemampuannya untuk melangsungkan reaksi SN2. Makanya SN2 biasanya tidak dilakukan di dalam pelarut protik tersebut. Nah, terus dalam pelarut protik ini juga dikatakan ada pengaruh ukuran nukleofili. Jadi kalau nukleofili yang semakin besar, itu akan semakin mudah dipolarisasi atau semakin mudah terkutupkan. Makanya itu sebabnya kenapa CN- itu merupakan nukleofili yang kuat dalam SN2, nukleofili yang baik. Imin baik, CH3CO2- masih baik, tapi begitu ke F-H2O, itu sudah tidak baik lagi. Tapi ingat, ini dalam pelarut protik. Ya, sementara tadi kita sudah bahas bahwa pelarut protik itu biasanya bukan pelarut yang baik untuk menjalankan reaksi SN2, karena dia menghalangi nukleofili untuk mendonasikan muatan negatifnya. Ini berbeda dengan pelarut aprotik. Contohnya ada dimetilformamida, ada dimetil sulfoksida, dimetil astamida, heksametilfosforamida. Ya, ini reaksi yang kalau sudah sampai menggunakan ini biasanya yang menjadi kuat sekali nukleofilisitasnya. Nah, apa sih istimewanya pelarut-pelarut aprotik itu? Tidak memiliki hidrogen terikat pada atom elektronegatif, ya. Jadi misalnya di sini hidrogen terikatnya kan ke C, bukan ke O. Di sini kan hidrogen terikatnya juga ke C semua. Jadi nggak ada hidrogen terikat ke atom elektronegatif. Itulah namanya pelarut aprotik. Istimewanya begini. Kita lihat misalnya pada DMSO. Ya. Di DMSO ini S adalah parsial positifnya. Sementara O adalah parsial negatifnya. Maka ketika misalnya kita punya nukleofili imin, kan tidak mungkin kita menambahkan ke dalam sistem hanya imin. Pasti kita menambahkannya bersama pasangan ionnya, misalnya kalium iodida, Ki, ada K+, ada imin. Nah, ketika Ki masuk ke dalam sistem pelarut aprotik polar, apa yang terjadi? Imin akan berinteraksi dengan S yang bermuatan parsial positif tadi. Sementara K+ akan berinteraksi dengan oksigen yang bermuatan parsial negatif. Tapi bedanya apa? Oksigen ini posisinya itu ada di terminal, ada di ujung. Sehingga dia dapat dengan mudah mensolvasi kation, yaitu K+ tadi yang bermuatan berlawanan. Sebaliknya, posisi S di sini, posisi sulfur sebagai parsial negatif ini, posisinya terkurung di pusat trigonal planar. Dia dikelilingi oleh metil, dan oleh oksigen di sini, sehingga ion iminnya dalam kasus Ki tadi lebih susah untuk mengalami interaksi berbeda muatan dengan S. Akibatnya apa yang terjadi? Hanya ionnya saja, K+ atau Na+ di contoh ini, yang akan diselubungi oleh pelarut aprotik. Sementara ionnya, yaitu iminnya tadi, akan dibiarkan bebas, atau dalam bahasa resminya dibiarkan telanjang atau naked ion. Nah, dengan demikian, tidak ada lagi di sekitar ion tersebut yang menghalangi ion tersebut untuk menyumbangkan muatan negatifnya kepada tapak elektrofilik. Dengan kata lain, dalam pelarut aprotik polar, nukleofili akan menjadi semakin kuat karena tidak lagi dihalangi oleh pasangan ionnya. Sebab pasangan ionnya sudah diselubungi oleh pelarut aprotik tersebut secara selektif. Makanya tidak mengherankan pelarut-pelarut seperti DMF, DMSO, dan DMH itu adalah pelarut yang favorit dalam melaksanakan reaksi SN2. Kalau mencari pelarut yang lebih murah, biasanya digunakan aseton. Oke, ini sudah kita bahas, ini ilustrasinya. Kalau saya punya N-butil bromida, kemudian direaksikan dengan ion azida, maka Anda akan dapatkan laju reaksi dalam HMPA itu mencapai 200.000 kali lebih cepat daripada bahkan dalam DMSO sekalipun. Makanya orang kalau udah reaksinya macet, nggak jalan-jalan, SN2-nya supaya dipaksa jalan bisa menambahkan HMPA yang reaksinya cukup mahal. Nah,
Tapi Anda bisa lihat DMSO terhadap pelarut yang sifatnya protik seperti metanol atau air itu lajunya sampai 1.300 kali lebih cepat. Itu adalah bukti konkret bahwa pelarut aprotik polar itu lebih disukai untuk reaksi SN2. Nah, setelah Anda mendengarkan pembahasan tadi, seharusnya kalian sudah bisa menjawab soal-soal ini. Silahkan berlatih sendiri. Saya tidak akan mengemukakan jawabannya. Silahkan latihan. Siapa tahu saja mungkin ditanyakan di kelas nanti. Latihan lebih banyak lagi, Anda bisa ambil dari buku McMurray. Buku McMurray terbaru memang edisi ke-9, tetapi ketika slide ini dibuat, itu menggunakan McMurray edisi ke-7. Isinya tidak jauh berbeda, dan soal-soal yang dinomori di sini adalah merujuk McMurray edisi ke-7. Anda bisa mencari padanan bab yang sesuai, padanan soal yang sesuai di buku McMurray yang baru edisi 9. Bertanyalah jika ada kesulitan. Nah, komplementer atau pasangan dari reaksi SN2 dikenal dengan nama reaksi SN1. Jadi tadi kita sudah mengetahui ya, kalau reaksi SN2 itu menyukai kalau halidanya itu primer atau sekunder. Berarti logikanya kalau halidanya tersier kan nggak bereaksi. Ternyata kalau kita punya halida tersier seperti tersier butil klorida di sini, ternyata juga dia bisa menjadi reaksi substitusi nukleofilik dengan nukleofili yang netral atau pelarut yang protik, dalam hal ini adalah air. Cl tersubstitusi menjadi OH, jadi tersier butil alkohol menjadi tersier butil klorida berubah menjadi tersier butil alkohol. Dan yang membedakan lagi dengan yang SN2 tadi adalah laju reaksinya didapati hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida. Artinya kalau kita menambahkan lebih banyak alkil halida, lajunya akan semakin cepat. Tapi kalau kita menambahkan lebih banyak nukleofili, namanya menambahkan lebih banyak air, lajunya segitu-gitu aja, tidak menjadi lebih cepat. Karena pelarut sebagai nukleofili dalam proses ini bukan merupakan bagian dari rumus hukum laju reaksi. Maka reaksinya kita kenal sebagai reaksi orde pertama karena hanya melibatkan alkil halida, dan reaksi substitusinya makanya disebut SN1 atau substitusi nukleofilik unimolekular yang menunjukkan bahwa hanya satu molekul, dalam hal ini RX alkil halida, yang terlibat dalam tahap penentu laju pada mekanisme reaksi. Seperti apakah mekanisme SN1 itu? Nah, perbedaan yang paling menyolok jika SN2 reaksinya satu tahap atau serentak atau concerted, maka reaksi SN1 sebaliknya berlangsung dalam beberapa tahap atau bertahap, stepwise. Bagaimana tahapannya? Saya sering menganalogikan proses SN1 ini seperti tuan rumah yang terlalu baik. Jadi kalau tadi di SN2 gugus pergi diusir pergi dari rumahnya oleh serangan dari arah berlawanan. Kalau di sini gugus perginya bilang, ya sudah, Anda mau menyerang saya pergi dulu. Jadi gugus pergi lepas sebelum nukleofili mendekat. Dalam ini nukleofilinya adalah air. Jadi Cl dilepas pergi sehingga membentuk dua spesies. Yang pertama adalah karbokation tersier butil dan yang kedua adalah ion klorida. Karbokation tersier butil. Karbokation adalah karbon plus kation. Jadi karbon yang bermuatan positif seperti ditunjukkan di sini. Kalian telah mempelajari apa itu karbokation saat mempelajari alkena dan juga sebenarnya saat mempelajari benzena di kimia organik 1. Mungkin Anda sudah tahu bahwa semakin banyak gugus alkil yang terikat pada karbon bermuatan positif, karbokation itu akan menjadi semakin stabil. Itu sebabnya kenapa mekanisme SN1 ini menyukai kalau karbon
kalau alkil halida yang terikat di sini, yang bereaksi ini adalah alkil halida tersier, karena akan menghasilkan karbokation tersier yang terstabilkan. Biasanya di sini ada sedikit kurang ya, biasanya diberi kurung siku di sini, tetapi kurung sikunya itu tidak diberi tanda plus tumpuk seperti pada keadaan transisi. Itu untuk membedakan keadaan transisi yang dicirikan tadi oleh adanya ikatan putus-putus dengan ini, yaitu suatu intermediate atau zat antara. Dalam intermediate atau zat antara tidak ada lagi ikatan putus-putus karena ikatan sudah betul-betul terputus. Dan ciri khas lain, kalau yang namanya keadaan transisi tadi adalah struktur imajinatif atau fiktif hanya untuk mengilustrasikan proses yang terjadi, maka pada karbokation atau zat antara ini memang betul-betul ada. Jadi zat antara ini telah berhasil diisolasi oleh seorang yang namanya Olah dan mendapatkan Nobel untuk penemuannya itu. Jadi karbokation itu spesies bukan fiksi, tapi benar-benar ada. Tapi tentu saja masa hidupnya tidak selama alkil halida. Makanya dia disebut zat antara atau intermediate, hanya berada untuk waktu yang sementara saja. Kita kulik lebih lanjut. Sesuatu yang sudah stabil, sudah oktet karbonnya, mengalami pemutusan sehingga membentuk spesies karbokation yang tidak oktet. Yang tadi disebutnya zat antara, artinya keadaannya sebentar saja. Maka kita bisa menebak bahwa proses ini tentunya bukan proses yang disukai. Logika saja, kalau Anda punya rumah, terus Anda menyilakan orang lain untuk menempati rumah Anda pergi keluar begitu saja di rumah Anda. Mudahkah itu terjadi? Kan tentu saja susah. Ya, maka proses ini dapat ditalar akan berlangsung secara lambat. Dan tahap ini pasti dalam kinetika kita mengenal tahapan yang lambat, itu adalah tahapan penentu laju reaksi. Nah, nukleofili yang datang adalah air. Air adalah suatu nukleofili yang lemah bandingkan dengan OH- yang merupakan nukleofili kuat. Nukleofil di sini bukan nukleofil yang kuat, melainkan nukleofil yang lemah. Beda dengan SN2 tadi. Kenapa? Karena kalau nukleofilnya kuat, nggak perlu menunggu tuan rumahnya pergi, dia serang, dia usir tuan rumahnya. Tapi kalau nukleofilnya lemah, seperti air ini, dia tidak bisa langsung menyerang ke C alfa ini untuk mengusir Cl. Maka dia harus menunggu kebaikan hati dari C alfa ini untuk melepaskan C-nya dulu. Cl-nya lepas, sekarang yang tadinya parsial positif di sini menjadi betul-betul positif di karbokation. Karena dia betul-betul positif, maka akan menjadi magnet yang lebih kuat bagi datangnya pasangan elektron bebas yang ada pada air. Sebelum ini menjadi benar-benar positif, air tidak cukup kuat untuk langsung melakukan substitusi. Maka di sini air sebenarnya lebih tepat di sini jadinya adisi ya, totalnya adalah substitusi. Jadi air akan melakukan serangan ke karbon ini menjadi seperti ini. Jadi membentuk alkohol yang masih terprotonasi di atom O-nya. Maka tambah satu tahap lagi untuk melepaskan H+, maka akan menjadi tersier butil alkohol. Dalam tahapan ini, karbokation yang tadi merupakan zat antara akan terpulihkan keadaan oktetnya dan membentuk suatu alkohol yang kembali oktet. Maka proses ini tentunya berlangsung secara cepat. Kenapa sih harus tahu proses lambat, proses cepat? Kenapa sih? Karena tahap lambat itu akan menjadi bottleneck atau leher botol yang menentukan laju reaksi itu. Saya sih, ya Anda boleh menggunakan pendekatan botol pasir ini. Kalau saya biasa menggunakan pendekatan, kalau Anda melewati suatu gang sempit, Anda punya mobil Lamborghini keluaran terbaru, yang bisa percepatannya itu bisa sampai, cepat sekali, dia 6 detik bisa langsung 100 km per jam gitu ya. Nah, tapi di depan Anda ini ada becak. Terus gangnya gang sempit. Kalau Anda manusiawi,
Anda kan akan menjadi sia-sia kecepatan itu. Kenapa? Karena Anda harus menunggu kendaraan lambat yang di depan Anda untuk maju, baru Anda bisa maju. Jadi ketika ada beberapa tahapan reaksi, yang satu cepat, yang satu lambat, maka yang cepat ini akan dikendalikan oleh yang lambat. Kalau yang lambat ini sudah berjalan, baru yang cepat ini bisa mengikuti. Atau kalaupun dia cepat dulu di awal, belakangnya lambat juga sama aja, tidak bisa berlangsung menghasilkan produk dengan cepat. Singkatnya, sesuatu reaksi yang lambat itu adalah tahapan penentu laju reaksi. Kalian belajar ini di saat belajar kinetika reaksi pada kimia dasar. Ya, jadi kalau belum, Anda coba baca juga apa itu order reaksi, apa itu molekularitas, kemudian apa itu tahap penentu laju, tahap lambatnya, supaya membantu pemahaman. Termasuk kalian juga belajar membuat diagram energi seperti ini saat belajar termodinamika. Nah, Anda terkena di sini ada energi bebas, di sini ada koordinat reaksi. Kalau tadi pada SN2 karena reaksinya serentak atau satu tahap, puncaknya hanya ada satu. Tapi kalau di sini puncaknya kan ada 3 tahap. Tahap pertama pembentukan karbokation, tahap kedua adalah tahap serangan air, dan tahap ketiga adalah tahap deprotonasi. Nah, tentu saja ada 3 puncak dalam proses tersebut. Dan puncak yang paling lambat itu adalah puncak yang paling lambat adalah yang paling tinggi nilai delta G aktivasinya. Jadi dari sini untuk naik ke bukit paling susah kan? Karena tahap pertama ini adalah harus membentuk karbokation tadi, yang sesuatu yang tidak disukai karena tidak oktet. Tapi tahap berikutnya Anda lihat puncaknya kecil. Di sini juga puncaknya kecil karena tahap berikutnya adalah untuk memulihkan kondisi oktet. Ada kalanya tahap ketiga ini tidak digambarkan tersendiri dan cukup digambarkan dengan 2 puncak saja seperti ini untuk menggambar, sehingga tahap deprotonasinya tidak perlu digambarkan dengan puncak sendiri. Di ujian Anda bisa menggambarkan salah satu dengan penilaian yang sama. Nah, sekarang karena sekarang gugus nukleofili menyerang itu benar-benar pada suatu karbokation yang memang sudah terputus dari alkil halidanya, maka kita bertemu dengan suatu karbokation yang benar-benar trigonal planar tanpa adanya ikatan putus-putus ke kiri atau ikatan putus-putus ke kanan. Atau dengan kata lain, tidak ada struktur bipiramida segitiga di situ, tapi betul-betul strukturnya adalah karbokation yang planar. Akibatnya, nukleofili bisa masuk dari sisi yang satu maupun sisi yang berlawanan dengan peluang yang sama besar karena struktur karbokationnya datar. Jika serangan datang dari satu sisi, ini misalnya yang satu akan menghasilkan inversi konfigurasi, sementara yang lain akan menghasilkan retensi konfigurasi. Inversi akan terjadi jika nukleofili masuk berlawanan arah dengan lepasnya gugus pergi. Sementara kalau retensi itu kebalikannya inversi. Kalau inversi itu berlawanan, kalau retensi itu terjaga, konfigurasi yang terjaga. Jadi ketika nukleofili masuk dari sisi yang sama dengan sisi lepasnya gugus pergi. Nah, namun faktanya inversi biasanya tidak 50-50 dengan retensi. Biasanya inversi sedikit lebih banyak. Misalnya pada contoh ini, kalau Anda punya R6-kloro-26-dimetil oktaa, kemudian Anda reaksikan dengan air, maka 60% adalah produk inversi dengan konfigurasi S. Sementara 40% adalah konfigurasi R. Atau kita bisa bilang 80%-nya, 40 plus 40 adalah campuran racemic RS. Sementara sisa 20%-nya adalah S. Inversi biasanya sedikit lebih banyak. Kenapa? Seorang bernama Winstein, dia sudah menjelaskan apa yang namanya mekanisme pasangan ion atau ion pair. Jadi, ketika gugus pergi dilepaskan oleh karbon alfa, gugus pergi itu tidak serta-merta lepas dan bebas merdeka.
Tetapi dia akan melewati suatu keadaan ketika gugus pergi yang bermuatan negatif ini masih close contact atau masih berhubungan dekat dengan karbon alfa di sini yang bermuatan positif. Mereka berdua ini membentuk apa yang disebut dengan nama ion pair atau pasangan ion. Akibatnya, sisi yang masih berpasangan ion dengan halida ini menjadi agak terhalangi untuk diserang oleh nukleofili. Sisi yang terlindungi dari serangan nukleofili. Sisi ini adalah yang menghasilkan retensi konfigurasi. Sebaliknya sisi yang sini, sisi yang sebelah kiri itu menjadi terbuka untuk diserang. Sisi yang menghasilkan inversi konfigurasi. Nah, akibatnya inversi konfigurasi lebih mendominasi daripada retensi, sehingga meskipun kita mengenal prosesnya namanya bahwa SN1 itu identik dengan yang namanya rasemisasi, yang semula R bisa menjadi R plus S, atau yang semula S menjadi S plus R, tetapi komposisi R dan S-nya itu jarang sekali tepat 50% yang merupakan syarat untuk mendapatkan campuran rasemik. Namun biasanya campuran itu akan menjadi lebih kaya pada salah satu stereoisomer dibandingkan yang lain akibat adanya pasangan ion tersebut. Bahasa sederhananya begini, anion gugus pergi akan memerisai karbokation terhadap serangan nukleofili dari sisi tempat anion itu berada atau dari sisi yang memunculkan retensi konfigurasi. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi reaksi SN1? Sama substrat. Kalau tadi di SN2, faktor penentunya adalah sterik. Semakin besar gugus-gugus yang terikat di C-alfa, semakin sulit reaksi SN2 itu berlangsung, karena bodyguard-nya semakin banyak untuk serangan. Nah, kalau di sini yang berperan adalah efek elektronik. Efek elektronik itu adalah stabilisasi karbokationnya. Substrat mana yang bisa menghasilkan karbokation lebih terstabilkan, maka dia akan menjalani reaksi SN1 dengan lebih cepat. Karena karbokation yang paling stabil adalah tersier, Anda bisa lihat kalau alkil halida tersier menjalani SN1, itu bisa 1,2 juta kali lebih cepat daripada yang primer. Bahkan lebih cepat lagi kalau dibandingkan yang metil. Maka kita bisa membuat semacam pemisahan. Kalau metil dan primer itu menyukai SN2. Kalau tersier menyukai SN1. Kalau sekunder bergantung kondisi reaksinya. Bisa SN1, bisa SN2. Secara khusus, kita mengenal ada halida alilik dan halida benzilik. Wah, apa itu alilik benzilik? Baca lagi materi-materi sebelum ini. Baca lagi bab yang namanya senyawa terkonjugasi dan kearomatikan di materi kimia organik 1. Nah, Anda akan mengenal bahwa alilik dan benzilik itu disukai karena ketika dia membentuk karbokation, karbokationnya itu mengalami stabilisasi oleh yang namanya resonans. Apa itu resonans? Sudah dibahas di bab ikatan kimia. Misalnya di sini kalau kita membentuk karbokation alilik, maka bisa beresonans seperti ini. Kalau karbokation benzilik, resonansnya melibatkan cincin aromatik yang menutup pemuatan positif terdelokalisasi dari yang tadinya C benzilik berdelokalisasi ke dalam cincin aromatik di posisi ortok dan di posisi para. Resonans ini menstabilkan struktur karbokation ini sehingga struktur alilik dan struktur benzilik pada suatu halida itu akan memudahkannya melangsungkan reaksi SN1 dibandingkan dengan SN2. Secara kualitatif kita bisa menyederhanakan begini. Di sini alilik, di sini benzilik, sekaligus C-nya ini primer karena masih mengikat 2H masing-masing. Jadi ini alilik primer, benzilik primer. Jadi kalau dia alilik primer atau benzilik primer, kita bisa menganggap bahwa stabilisasinya itu kurang lebih naik satu tingkat. Jadi dianggap setara dengan sekunder. Kalau dia alilik benziliknya sekunder, kita bisa anggap kira-kira sama dengan tersier. Maka kalau alkil halidanya benziliknya
atau alilik atau bensiliknya tersier, tentu saja dia sangat stabil, lebih stabil dibandingkan yang tersier. Ini akan menjadi lebih stabil lagi kalau aliliknya ganda atau aliliknya ada 3, jadi triple alilik. Jadi ke H-nya digantikan oleh alil lagi, H lagi atau H-nya diganti oleh bensil lagi, H-nya oleh bensil lagi, jadi triple bensilik. Tentunya akan semakin stabil dan semakin menyukai SN1. Nah, sebetulnya baik alilik maupun bensilik juga reaktif dalam reaksi SN2 daripada yang tidak alilik atau bensilik. Kenapa? Karena ikatan C dengan halidanya lebih lemah, energi ikatannya lebih rendah, sehingga lebih mudah untuk diputus. Misalnya di sini kita punya etil klorida, di sini alil klorida, di sini bensil klorida. Untuk memutus di alil dan di bensil hanya dibutuhkan energi 289 dan 293 kJ per mol. Sementara untuk memutus dari etil ini perlu 338. Akan tetapi percepatan reaksi SN2 yang dirasakan oleh alilik dan bensilik ini tidak sebesar percepatan reaksi SN1 yang dialami karena stabilisasi karbokationnya. Maka alilik dan bensilik biasanya tanpa debat kita katakan dia dominan menjalani SN1. Hal sebaliknya pada vinil dan aril halida. Jadi kalau alil tadi kan CH2 rangkap CH, CH2X. Kalau vinil nggak ada CH2-nya yang di tengah itu, jadi CH2 rangkap CHX. Jadi rangkapnya langsung mengikat X. Kalau alil ada selang 1 CH2 sebelum X. Benzilik, kalau benzilik tadi benzena mengikat CH2 lalu X. Sementara kalau aril halida berarti benzenanya langsung mengikat X tanpa CH2 terlebih dulu. Kalau tadi bensilik dan alilik malah jadi semakin cepat, semakin mudah reaksi SN1 ataupun SN2. Kalau vinil dan aril justru semakin sulit menjalani reaksi SN1 maupun 2. Nah, kenapa? Alasannya sederhana. Pertama, karbon di alfa ini merupakan karbon sp2. Sementara karbon sp2 ini kan boleh dibilang adalah memiliki daya tarik elektron yang lebih kuat terhadap halida. Kalian sudah pernah belajar ini di bab di kimia organik 1 ketika belajar keasaman alkuna. Bahwa alkuna bersifat asam karena hidrogennya terikat pada karbon sp. Nah, di sini X-nya terikat pada karbon sp2 dan itu akan menyulitkan X itu untuk dilepaskan. Terlebih lagi karena X-nya itu adalah suatu halogen yang memiliki PEB, pasangan elektron bebas, maka resonan seperti ini akan membuat atom C ini menjadi tidak lagi bermuatan parsial positif karena sekarang positifnya justru ada di halogen dan memunculkan muatan negatif di CH. Meskipun kita tahu ini hanya penyumbang tambahan, sementara ini adalah penyumbang utamanya. Nah, akan tetapi tetap saja ikatan CH dengan X ini menjadi lebih susah diputus. Karena kenapa? Karena sekarang ikatan ini bukan lagi ikatan tunggal sejati, melainkan memiliki karakter ikatan rangkap 2 yang tentu saja lebih kuat dan lebih susah untuk diputus. Begitu. Hal yang sama, penjelasan yang senada itu akan Anda dapatkan pada halida, aril halida. Faktor lainnya adalah juga halangan sterik. Selain juga halangan oleh elektron yang ada pada ikatan rangkap. Jadi Anda bisa lihat nih, vinil halida kan menyerang dari belakang nih kalau SN2, mau pergi dari depan. Tapi di sini, di ikatan rangkap 2, ketika kalian belajar hibridisasi sp2, kalian belajar ikatan sigma ini kan ada satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Ya, kalau lupa sekali lagi baca lagi kimia organik 1-nya. Nah, ikatan sigma dan ikatan pi, maka ikatan pi di situ akan menghalangi atau memberikan tolakan elektrostatik karena kalau elektron pi ini bermuatan negatif, menolak nukleofili yang juga bermuatan negatif untuk menyerang dari sisi itu, sehingga reaksi menjadi sulit terjadi. Serupa dengan kasus benzena. Pada aril halida, benzena juga memiliki 6 karbon sp2 dengan 6 orbital p.
Nah, 6 orbital P itu akan membentuk awan elektron semacam donat di atas dan di bawah dari cincin yang juga menghalangi masuknya nukleofili yang sama-sama bermuatan negatif. Lebih lagi, benzena itu ukurannya besar, jadi halangan steriknya juga akan menambah sulitnya nukleofili menyerang dari arah belakang. Sementara kalau mau bicara SN1, ketika kita putus X-nya, maka C pada rangkap 2 yang tadi SP2 akan menjadi bermuatan parsial positif. Padahal ikatan rangkap kodratnya bermuatan negatif. Nah, negatif positif bersebelahan tidak cocok di situnya, minusnya di sisi yang sama. Artinya C itu karakternya negatif, tapi dia dipaksa mengemban muatan positif. Apalagi pada benzena, kita tahu benzena itu kan memiliki stabilisasi resonans ketika cincinnya sudah utuh seperti itu. Nah, sekarang harus mengemban muatan positif karena melepas pergi Cl. Kita sebut ada yang namanya karbokation fenil, yang tentu saja nggak disukai. Apalagi karbokation fenil itu C positifnya akan berhibrilisasi Sp, linear. Padahal kita tahu benzena adalah suatu cincin. Mana mungkin suatu cincin menyukai geometri yang linear. Nah, semua faktor itu lebih dari satu faktor ya. Jadi kalau nanti Anda ujian, Anda sebutkan tuh semua faktor itu yang membuat kenapa aryl halida, haida benzilik itu tidak menyukai reaksi substitusi nukleofilik. Ya, jadi kalau Anda lihat semakin banyak ya, saya menyebut lihat kembali organik 1, baca kembali organik 1. Jadi silahkanlah ditengok slide-slide organik 1-nya, mana yang relevan untuk Anda kuasai terlebih dahulu sebelum Anda masuk kimia organik 2 ini. Kecuali kalau memang Anda sudah memiliki dasar teori itu, silahkan Anda bisa langsung masuk ke organik 2. Nah, faktor lain yang berpengaruh juga sama, gugus pergi. Jadi sebenarnya ini nggak ada perbedaan dengan SN2. Jadi gugus perginya semakin baik, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Karena kita tahu tahap pelepasan gugus pergi adalah tahap penentu laju, tahap pertama tadi ya. Tapi yang berbeda di sini ada nukleofili. Karena hukum lajunya adalah reaksi orde pertama, V sama dengan K kali konsentrasi Rx, dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi nukleofili, maka pada reaksi SN1, beda nukleofili sepanjang reaksinya SN1 tidak berpengaruh pada laju reaksinya. Misalnya nukleofilnya air, mau Anda tambah airnya sampai 100 kali lipat pun, reaksi akan tetap sama, tidak menjadi lebih cepat. Pelarut. Nah, pelarut tinggal membalik yang sudah kita pelajari di SN2 tadi. Kalau SN2 tadi tidak menyukai protik polar, menyukainya aprotik polar, maka kalau di sini reaksi akan menyukai pelarut protik polar, seperti air metanol. Kenapa? Karena pelarut protik itu justru akan menstabilkan karbokation yang tadi notabene kurang stabil. Dengan cara apa? Dengan cara pelarut protik tersebut mensolvasi karbokation itu melalui tapak yang berlawanan muatan. Misalnya kalau kita punya karbokation terus ketemu air, maka oksigen dari air akan mendekati gugus karbokation tersier butir tersebut sehingga tersolvasi. Solvasi itu menstabilkan pelarut dari kemungkinan dia bergabung kembali dengan gugus pergi, karena sekarang pelarut menghalangi dia untuk bergabung kembali. Itu sebabnya laju reaksi SN1 meningkat dalam pelarut protik polar, karena karbokation yang menjadi syarat berlangsungnya reaksi SN1 akan terstabilkan. Tentunya pelarut-pelarut yang cocok untuk itu adalah pelarut yang kita kenal memiliki ini sebelum ke sana, maaf. Ini contohnya, ilustrasinya. Jadi kalau kita menggunakan air, reaksi bisa 100.000 kali lebih cepat daripada kalau kita menggunakan etanol. Tapi etanol sendiri pun masih lebih cepat daripada kalau kita menggunakan pelarut yang lain. Jadi biasanya pelarut-pelarut alkohol atau air itu adalah pelarut yang disukai untuk melangsungkan reaksi SN1. Dan gambar di atas ini adalah ilustrasi bagaimana muatan positif dari karbokation distabilkan lewat solvasi oleh PEB atom-atom oksigen dari molekul air. Nah, tadi pelarut akan semakin bagus jika memiliki daya pisah ionnya. Jadi tadi
karbokation dipisahkan dari gugus perginya, R+ dipisahkan dari X-, dan dicegah untuk bergabung kembali menjadi RH. Pelarut yang cocok untuk kapasitas itu adalah pelarut yang memiliki tetapan dielektrik yang tinggi. Jadi tetapan dielektrik yang dilambangkan dengan epsilon itu adalah kemampuan pelarut untuk mengisolasi muatan yang berlawanan atau kation dari anionnya. Dalam hal ini air misalnya tadi menyelubungi karbokation sehingga karbokation itu tidak ketemu lagi dengan gugus pergi X-nya. Maka dengan begitu karbokation ini akan bisa kemudian bereaksi lebih lanjut dengan nukleofili yaitu air, tidak bereaksi lagi dengan gugus pergi atau tidak reversible reaksinya. Nah ini ada ilustrasi urutannya, Anda bisa lihat air dengan metanol itu jauh sekali ya, 80 dengan 33, dan itu yang menyebabkan kenapa tadi sebelumnya kita lihat air dengan etanol saja lajunya bisa 100 kali efeknya. Ya, meskipun mereka sama-sama protik polar. Nah, sebetulnya DMSO, DMF, HMPA juga memiliki tetapan dielektrik yang baik. Tetapi karakteristik aprotik mereka lebih menentukan laju atau lebih menentukan efek mereka, yaitu mereka membuat nukleofili menjadi telanjang dan menjadi siap untuk menyumbangkan elektronnya pada karbon alfa yang bermuatan positif. Maka kita jarang menemui reaksi SN1 menggunakan DMSO, DMF, HMPA meskipun pelarut itu memiliki tetapan dielektrik yang tinggi karena terkalahkan oleh sifat aprotik dari pelarut itu. Nah, seringkali nukleofili yang digunakan untuk reaksi SN1 itu adalah pelarut dari reaksi itu. Air, alkohol, juga ada asam format di situ misalnya. Jika reaksi itu demikian adanya, maka reaksi itu disebut dengan nama reaksi solvolisis, yaitu pemutusan lisis alkil halida oleh solvent, oleh suatu pelarut. Ya, latihannya seperti biasa, silakan Anda kerjakan sendiri, coba dulu. Dan menutup pembahasan di video kali ini, itu adalah dari pembahasan yang cukup panjang tadi, kita menemukan ada 8 perbedaan antara reaksi SN2 dan reaksi SN1. Perbedaan ini bukan untuk dihafal, tetapi lebih sebagai rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari satu persatu di depan tadi. Ya, silahkan Anda bisa membaca sendiri ke-8 perbedaan ini sambil mengingat-ingat lagi atau membaca kembali pembahasan di awal tadi. Dan ditutup dengan latihan soal yang nanti juga akan kita coba bahas saat kuliah. Jadi coba dikerjakan sendiri terlebih dulu. Juga ada soal-soal latihan lagi-lagi di buku McMurray edisi ke-7 mengenai konsep SN2 dan SN1 tersebut. Video kali ini saya akhiri di sini. Sebelum dan nanti di video selanjutnya kita akan lanjutkan ke reaksi berikutnya pada alkil halida yang dikenal dengan nama reaksi eliminasi. Terima kasih.